Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Suebes TV? Senang rasanya saya di Febrian bisa kembali hadir berjumpa Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kita ketahui di Kota Makassar berjalan program pemerintah kota yakni Makassar Recover. Dalam Makassar Recover ini terdapat 3 satgas yang mana mempunyai tugas dan job desk masing-masing terkait dengan penanganan COVID-19. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan jubir dari program Makassar Recover itu sendiri, ada Ibu Indira Mulyasari. Apa kabar Ibu Indira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof, Pak Najib. Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Guru Besar Kedokteran Universitas Hasanuddin, ada Prof. Idrus Paturusi. Apa kabar Prof. Idrus? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga sekarang sudah terhubung bersama dengan epidemiologi, ada Prof. Najib. Prof. Najib, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat. Baik, mungkin pertama saya ke Ibu Indira dulu deh. Bu Indira, ini dari program Makassar Recover kan ada 3 satgas, ya. Satgas Raika, ada COVID Hunter, terus yang terakhir Satgas Detektor. Nah, dari masing-masing satgas ini tentunya mempunyai job desk masing-masing dan masih banyak masyarakat yang masih bingung bedanya COVID Hunter sama detektor ini apa, Satgas Raika ini apa. Mungkin bisa diinformasikan sedikit Bu Indira? Ya, baik. Terima kasih. Jadi memang kita ada tiga satgas ya. Jadi yang pertama Satgas Raika. Satgas Raika itu satgas untuk mengurai kerumunan. Jadi di dalam Satgas Raika ini anggota dari Satpol PP dan Satuan TNI Polri bergabung di dalamnya untuk mengurai kerumunan di tempat-tempat apabila sudah tidak sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan di PPTM dan kemudian jumlahnya berlebih dari aturan yang sudah ditetapkan pemerintah juga. Nah, mereka akan datang untuk mengurai kerumunan tersebut. Jadi memang tugasnya adalah seperti berpatroli. Jadi misalnya kafe yang buka lewat dari jam 8 malam atau kondisi kafe yang mungkin memang tidak taat protokol kesehatan, mereka tugasnya mengurai kerumunan tersebut. Yang kedua ada detektor. Detektor ini terdiri dari nakes dan perwakilan dari kelurahan. Mereka akan turun dari rumah ke rumah untuk mengukur tensi, kemudian mengukur suhu tubuh dan saturasi nafas. Jadi ini dilakukan dan apabila ada dari hasil pemeriksaan tersebut ada yang terdeteksi memang bergejala untuk COVID-19, maka akan datanglah COVID Hunter untuk melakukan tes antigen. Jika memang ternyata reaktif atau positif, maka akan dirujuk ke puskesmas terdekat dari lokasi tersebut. Nah, COVID Hunter inilah yang menjemput nanti, bukan menjemput, jadi datang untuk mengetes antigen, kemudian memeriksa kembali, setelah itu merujuk. Kalau memang perlu langsung dibawa, COVID Hunter sudah punya mobil khusus untuk membawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit rujukan jika memang diperlukan atau memiliki gejala COVID-19. Baik, terima kasih Ibu Indira. Saya pertama ke Prof. Idrus. Prof. Idrus, dari program pemerintah Kota Makassar, Makassar Recover ada 3 satgas. Nah, lantas pelibatan masyarakat. Najib aja dulu kali. Ya. Bisa Prof. Najib dulu. Saya masih ini, Prof. Najib. Baik, saya ke Prof. Najib dulu. Prof. Najib, ini tadi kita sudah dengar sama-sama ya dari program Makassar Recover. Dari Ibu Indira ada 3 satgas. Satgas Raika, ada detektor, dan juga ada COVID Hunter. Menurut Prof. Najib sendiri, sebenarnya apa yang dikhawatirkan masyarakat ya dengan adanya penyebaran COVID-19 yang sampai sekarang ini kita masih belum bisa lepas dari pandemi COVID-19? Silakan Prof. Najib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kakanda Prof. Idrus, Adik Jubir, dan saudara yang saya cintai, adik. Komentar pertama saya adalah bahwa kita tidak bisa tidak meyakini bahwa Makassar Recover ini adalah sebuah visi misi daripada wali kota terpilih yang sudah secara legal maupun operasional sudah dilaksanakan.
pertanyaan pertama yang muncul adalah sampai sejauh mana sosialisasi Makassar Recovery ini kepada masyarakat. Karena kunci pertama keberhasilan daripada sebuah program adalah sejauh mana program itu bisa diterima, bisa di-accept dan bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Saya mendapati berbagai macam perbedaan persepsi, penerimaan maupun reaksi masyarakat terhadap Makassar Recovery ini, khususnya dengan pelaksanaan Makassar tes detektor ini beberapa hari yang terakhir ini. Itu komentar saya yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita harus merasa yakin bahwa Makassar Recovery ini merupakan sebuah yang disebut juga di situ sebuah inovasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat di dalam rangka memutus rantai penularan, sekalian ditandai dengan penurunan atau penurunan daripada kasus positif dan penurunan daripada angka kematian. Namun kita tidak bisa menyangkal juga bahwa di lapangan justru terjadi hal yang sebaliknya. Oleh karena itu menjadi pertanyaan kita adalah kenapa ini bisa terjadi? Itu kira-kira dua isu dulu yang mungkin bisa menjadi topik diskusi kita. Saya ke Prof. Idrus dulu. Prof. Idrus, pelibatan masyarakat di tingkat RT untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Makassar melalui satgas-satgas yang sudah dibentuk, ada Satgas Raika, COVID Hunter, dan juga Satgas Detektor. Dari pandangan Prof. Idrus sendiri seperti apa ini melihat dari satgas-satgas yang ditugaskan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Makassar? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adik, kemudian siapa ini? Indira, Prof. Najib ya. Pertama-tama tentu apresiasi kepada pemerintah Kota Madia atas, saya kira banyak yang memang ide-ide ya yang telah di di launch. Ada dikatakan bahwa ada 3 ya, Hunter, Raikan, dan kemudian Detektor. Nah, ide ini sebetulnya saya sudah sampaikan ke Pak Wali Kota juga, bahwa kalau mau sebetulnya banyak cara yang barangkali bisa lebih efisien, ya, dan kemudian fokus, dan kita bisa melihat outputnya dengan baik. Nah, saya kira ya tadi itu waktu Sabtu malam juga saya sampai jam 12 malam menyampaikan masukan pada beliau bahwa ya kita tahulah, saya nggak usah ulangi bahwa memang Pak Wali Kota juga sudah mengakuin bahwa tim detektor itu saya kira memang masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Tetapi saya kira niatan untuk itu saya kira sudah sangat baik. Namun saya juga mengusulkan sebaiknya kalau ada program besar seperti itu, ya tidak usah segan-segan lah ngundang siapa. Kalau saya diundang, alhamdulillah tidak apa-apa. Tetapi kalau banyak kepala yang berpikir ke situ, itu kan hasilnya juga bisa lebih baik. Ingat, kami ini sudah selesai. Tidak ada. Ini memang kita kalau memberikan masukan adalah bagaimana agar supaya program itu bisa dicapai, berhasil, ya. Nah, salah satu contoh misalnya yang Satpol yang kerjasama dengan polisi, Satpol PP. Saya beberapa kali ini diundang pengantin, ya, sehingga saya itu cuma selamatan aja keluar, karena itu tidak sesuai dengan aturan itu, dan susahnya yang mengadakan itu adalah pejabat-pejabat. Ya, saya nggak usah sebut namanya lah. Tetapi seperti itu, sehingga barangkali kontrol itu yang barangkali belum jalan. Itu satu. Kedua, tadi dikatakan detektor ya. Saya kira programnya itu bagus. Saya tadinya saya sampaikan pada Pak Wali, tadinya saya itu berpikir bahwa detektor itu adalah
kita melakukan deteksi, ya, karena filosofi penanganan COVID sekarang itu adalah testing, kemudian tracing, vaksin. Ya. Jadi saya bilang, ini kan kalau kemarin kita lihat, ini kan ada, ya, terus terang di dekat rumah saya juga, karena saya tinggal di lorong, itu ya saya tanya ini siapa ini, rupanya banyak relawan-relawan yang ikut, ya, dan itu yang terus terang mereka nggak paham mengenai apa itu prokes dan lain-lain sebagainya. Nah, kita menghargai semangat itu. Tapi sebetulnya kalau kita ingin fokus dan lebih efisien dan kemudian efektif, kan mudah. Kita cari nama-nama orang yang swab positif. Nah, kalau WHO itu kan 30 kontak tracing. Nggak usah 30 lah, 10 aja. Ya, kontak tracing, kita cari alamatnya, itu orang aja yang positif yang kita datangi. Cari berapa satu rumah berkeluarga, ya cepat besok datang kita swab. Karena mereka juga kadang-kadang nggak mengerti, saya mau swab di mana, takut disuruh bayar lah. Makanya saya berulang kali menyampaikan ke Prof. Kadir, Dirjen, apakah kalau tracing itu tidak berbayar? Nah, itu sudah disampaikan, tracing tidak boleh dibayar. Karena ada juga beberapa rumah sakit yang ya akhirnya awam masyarakat tidak berani melakukan pemeriksaan, ya karena takut kalau dia bayar. Nah, kembali kalau misalnya itu kita jalankan dengan baik, dengan sosialisasi, kan pada masyarakat, oh ini ada bagian daripada keluarga yang positif. Berapa orang dalam rumah ini? Itu yang namanya tracing. Di mana dia kerja? Ya, di sini. Kalau apa yang disampaikan oleh WHO itu 30, ya. Kalau kita 300, besoknya kapan kita dilakukan tracing. Nah, saya lihat juga di WA ini rame debat ya. Tapi sebetulnya itu ya kadang-kadang egois masing-masing itu ada. Yang mengkritisi kadang-kadang terlalu tajam, yang dikritisi kadang-kadang nggak nerima bahwa itu. Padahal itu sebetulnya untuk kita semua. Satu contoh, saya selalu berapa kali ini kan saya selalu kasih data. Ini barangkali saya mau bicara hal lain karena terus terang itu baru-baru saya juga berkomunikasi dengan Ketua DPR Provinsi, karena di situ kan ada statement atau ada tulisan menulis bahwa debat data antara saya dengan Kepala Dinas. Jadi saya sebetulnya bukan debat data. Mari kita sama-sama duduk yang mana yang benar. Ya. Salah satu contoh, barangkali ini ada Indira. Pada tanggal 9, saya cari laboratorium yang ada di Makassar saja. Bayangkara, Wahidin, Unhas, BBLK, kemudian Labuan Baji, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Dadi. 8 dari 25 lab yang ada di Sulsel, dan kalau itu Kepala Dinas mengatakan barangkali itu ada data double. Data double-nya saya keluarkan. Yang saya masukkan itu cuma data positif baru. Saya sudah katakan, saya bukan orang bodoh. Saya tahu betul, semenjak saya tahun lalu kena, saya selalu belajar banyak mengenai COVID. Jadi saya keluarkan kasus yang lama, yang kemudian saya ambil yang baru. Datanya 702 pada tanggal 9. Yang dilaporkan di situ hanya 300. Kemudian tanggal 10 saya dapat 400 sekian. Jadi ada 1000 dalam 2 hari. Kalau kita memang mau melakukan tracing dengan baik, nggak usah 30 lah. 10. Kalau sudah kita dapatkan 100 dengan 400, 100.000, kalau 10 berarti kita harus sudah melakukan tracing 10.000. Itu yang perlu dikatakan terjadi di situ. Jangan kita slogannya hunter, saya kira luar biasa sebetulnya. Tapi saya tahu betul juga ada keterbatasan dari wali kota, dari pemerintah daerah.
Karena ini kan ya nggak boleh kalau kita melakukan tracing, nggak boleh relawan yang kita suruh. Nah, tapi seperti itu supaya dia fokus dan kemudian tidak terlalu luas jangkauan, ya itu aja. Coba cek akan namanya ada semua. Namanya semuanya ada di lab. Kemudian itu yang dicari, tinggal di mana? Disitulah dilakukan tracing. Kalau perlu didorong, besok Bapak harus ke sini, ke puskesmas ini, atau ke BBLK. Nah, itu baru ada datanya. Jadi jangan kita dikritisi, waduh, saya juga nggak enak dengar itu. Apa namanya, statement-statement antara beberapa pihak. Ya, saya sebagai orang tua, katakanlah, saya ini sudah sepuh ya, dan saya tidak mau bahwa kita sama dengan di Jawa. Kemarin sore saya ada keluarga dekat. Iparnya saya punya istri di Jakarta. Dia rupanya sudah 5 hari di rumah sakit dan dia hanya di IGD. Kemudian saturasinya sudah 52. Dia baru minta tolong sama saya, bisa nggak saya dapatkan ICU? Nah, dia telepon saya 5:30 sore. Akhirnya semua jejaring teman-teman yang ada di sana saya sampaikan. Jawabannya, oke, kami lagi carikan tempat. Tetapi rupanya dia sudah dapat tempat di Rumah Sakit Bayangkara di Sukabumi. Coba bayangkan, ini orang di opname di Rumah Sakit Hermina, tetapi waktu saya bilang tunggu, dia bilang, ini sudah ada ambulans mau dibawa. Sebagai dokter sebetulnya saya mau mengatakan jangan dibawa, karena ini sudah pasti nggak nyampe. Istilahnya kita nggak boleh transfer pasien kalau tidak stabil. Tapi karena dia sudah mempersiapkan, tidak enak kalau saya mengatakan jangan, itu juga jadi masalah. Akhirnya saya bilang silakan jalan. Kira-kira baru 20 menit jalan, meninggal pasiennya di atas mobil. Nah, coba ini meninggal karena tidak ada oksigen, kemudian tidak ada ventilator untuk menolong. Nah, ini yang saya berkali-kali mengatakan, kalau kita melakukan kritisi, tolong diterima. Karena kita nggak mau sama dengan di Jawa. Jangan tersinggung kalau ada kritikan masuk. Nah, itu yang satu. Yang kedua, saya sudah bilang, jangan sampai di Jawa untuk cari rumah sakit, nggak ada tempat. Sekarang SPAD itu untuk menerima pasien itu buka tenda di lapangan parkir. Ini saya sudah tanya sama wali kota. Wali kota meresponi, oke Pak, kita sudah dapat kapal untuk itu. Tapi program yang dulu dilaksanakan oleh gubernur, ya, untuk wisata COVID, iya nggak ada. Saya sudah seminggu barangkali mengurus asrama haji, tapi tidak juga diresponi dan juga tidak disupport. Kita kan ini, ya saya bagian daripada masyarakat. Tetapi saya nggak tahu teman-teman relawan, saya bilang coba deh kalau nggak ada memang respon dari masyarakat, kita aja yang ngatur gimana caranya. Kalau terjadi apa-apa, kita tidak kelabakan. Nah ini yang barangkali kalau dari saya, ini Indira tolong sampaikan wali kota, sampaikan kepada gubernur, sampaikan kepada kepala dinas, semuanya lah. Bahwa tolong terbuka dan bijak untuk meresponi kalau ada masukan. Masukan itu semuanya bukan masukan yang bahwa kurang baik. Semua orang memberikan masukan itu untuk perbaikan. Ya, jadi saya kira itu ya, adik ya, bahwa ya saya terus terang ini lagi ke daerah mau ke daerah ini, tapi saya melihat ini penting untuk diluruskan karena saya capek untuk memberikan data, ya. Kemudian ada data lagi dari dinas, saya nggak tahu bagaimana caranya menulis, ya. Di situ dikatakan BBLK, saya nggak tahu. Jadi akhirnya waktu saya ngomong sama Prof. Nasrun, apakah ini tulisan itu adalah data yang mengatakan bahwa itu pasien opname? Tapi ternyata kalau di Prodia kan tidak ada opname. Di BBLK tidak ada opname. Tapi di situ ditulis untuk tanggal kemarin, BBLK itu cuma periksa 4 pasien. Masuk akal nggak? Ya ini kan semuanya data yang saya sampaikan sama Pak Wali Kota. Tolong turun, lihat ini siapa yang input data ini. Karena data ini muncul di masyarakat, ini kan orang tambah bingung. Dan kemudian kesannya ini mengerti nggak orang yang menginput itu. Ini yang saya kadang-kadang ya terus terang saya emosi kalau melihat
anak-anak yang kita kasih tugas yang bertanggung jawab untuk kesehatan dan kemudian tidak penuh. Saya kira wali kota nggak salah. Dia itu betul-betul ada keinginan untuk bagaimana supaya selesai ini masalah. Tapi yang saya kira orang sekelilingnya tolong juga. Terus terang saya sampaikan beberapa, saya bilang tolong kalian ini yang namanya kepala dinas apalah, jangan ragu untuk menyampaikan kritikan sama kau punya bos. Karena buat dia jangan ABS. Karena ABS nanti dia bilang, wah semua yang saya lakukan ini betul. Padahal apa? Yang detektor itu coba lihat. Bingung itu. Nah coba saya terakhir barangkali ini, Indira. Kemarin diperiksa tensi, periksa puls oximetri, oksigen. Ngapain? Kalau yang seperti saya katakan tadi, orang yang positif saja kemudian kita tracing, itu kita swab, ya. Kemudian kita lihat ya, kalau dia sekarang kan ada 4 grade, ringan, sedang, berat, kritis. Kalau ringan sedang kemungkinan dia isolasi. Nah ini yang saya bilang harus ada program pemerintah di mana diisolasi. Sekarang nggak ada respon seperti itu. Jadi saya nggak tahu. Kadang-kadang kelihatannya mau, tetapi ya. Nah yang saya dengar juga, saya baca informasi waktu rapat malam-malam itu di mana dengan wali kota dikatakan ini politik. Nggak ada politik. Kami ini dokter-dokter yang sudah tua ini nggak ada politik mau jadi apa kita? Nggak ada. Kita memberikan masukan agar supaya ini Makassar bebas, jangan terjadi PPKM darurat. Kalau PPKM darurat kan kita juga yang rugi. Ya. Belum kalau seperti di Jakarta, hampir tiap hari saya dapat 2-3 telepon untuk bagaimana saya mencarikan tempat. Walaupun saya di Makassar karena mereka yakin bahwa di Jakarta banyak saya punya murid-murid yang barangkali jadi direktur rumah sakit dan lain sebagainya yang bisa menolong. Nah ini barangkali, adik ya. Semoga ini bisa disampaikan. Saya capek juga untuk ngomong, ya Indira ini ada. Tolonglah itu disampaikan seperti itu, ya. Makasih.